Kembali saya juga menyapa yang beribadah melalui live streaming. Kami juga mengucapkan shalom, selamat beribadah pagi hari ini. Kita semua sudah siap memuji dan menyembah nama Tuhan, amin. Mari sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, kita mau satukan hati terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna, boleh berlaku bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang ada di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur selalu buat segalanya Tuhan. Kembali pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami lapar dan haus akan hadirat-Mu, akan pujian penyembahan dan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang hadir di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Boleh melawat setiap kami yang lemah, Kau kuatkan dalam masalah, Kau berikan jalan keluar. Tuhan, kami percaya kami yang mengalami kelemahan tubuh, Kau berikan mujizat-Mu yaitu kesembuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami menerima kesembuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus beracara setiap kami, sehingga setiap kami boleh fokus hanya melihat Engkau dalam pujian, penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami sudah menerima kemenangan yang sudah Kau siapkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah siap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau ajaib bagi setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita naikkan pujian dari awal. Haleluya. Sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah Engkau Tuhan, Kau yang terima pujian dan penyembahan dari setiap bangsa-bangsa yang sujud menyembah-Mu Tuhan. Layaklah Engkau dipuja-puja, sebab Engkau yang luar biasa, Yesusku. Haleluya. Layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sembah Dia, sebab Dia yang layak disembah. Oh, naikkan ucapan syukurmu, naikkan pengagunganmu, sebab hanya Dia yang layak terima segalanya. Oh, Yesus Tuhan, syararanaso. Mari naikkan ucapan syukurmu dari lubuk dalam hatimu yang paling terdalam. Oh, sebab hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak diagungkan, hanya yang ditinggikan, Yesus namanya. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa pujian kami. Kami mau bawa penyembahan kami, Yesus. Oh, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi, kau ambil waktu yang berharga ini, kau hanya fokus kepada Yesus, sebab Dialah segalanya. Dialah segalanya sudah menyediakan buat setiap kita. Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah mencintai setiap kita. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang luar biasa. Oh, kami sembah Kau pagi hari ini, sebab hanya Kaulah segalanya bagi hidup kami. Oh, mari berkaryalah di hati kami, Yesus. Oh, haleluya.
Mengalirlah Roh Kudus. Oh, mengalirlah Roh Kudus di hati kami, hati yang lapar dan haus akan-Mu. Kau yang segarkan dahaga kami. Oh, dengan kuasa-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. One more time, sing it again. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan sorak-sorai. Dimuliakan. Mari kami undang Bapak Ibu pakai berdiri. Ditinggikan, kami muliakan Kau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan. Kau Raja, oh yang bertata, yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Kau lebih dari segalanya yang ada di bumi ini Tuhan, lebih dari segalanya yang ada di dunia ini, sebab Yesus adalah Raja kami. Yes, haleluya. Oh, Kau Raja, oh yang bertata, yang bertata, yang berkuasa.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. One more time. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Pujian dan penyembahan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Hey. Yes. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, mari kita puji namanya, karena sama-sama Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, ayo singer, tahu sautan ya, jangan lupa. Sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Singer. Mari kita puji namanya. Ye, ye. Kata sama-sama. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji, mari tanganmu diangkat. Yes, tanda mengagungkan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya, mulia namanya. Mari kita ulang dari awal dengan sama-sama. Yes. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Haleluya. Kata sama-sama. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, yeah, yeah. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana,
puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita angkat lebih tinggi lagi. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Oh puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mau muji nama Tuhan lagi? Kasih tos kanan kiri, katakan lebih semangat lagi. Haleluya. Hey. Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang turun ke dunia ini, memberikan sukacita bagi setiap kita. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Yeah. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Yeah, yeah. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Yeah, yeah, come on. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you, Jesus, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh yeah. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you, and I am devoted to you. Oh yeah, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh yeah, yeah, yeah. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Segala pujian, segala penyembahan
kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan dengan pengumuman. Selamat pagi Bapak Saudara semuanya. Shalom, berikan sorak-sorai. Semangat Bapak Saudara. Haleluya, haleluya. Saya percaya bulan Desember ini bulan yang penuh anugerah, penuh keceriaan. Lebih-lebih semua orang tahu bahwa bulan Desember inilah kita menyambut kehadiran atau kedatangan Yesus pertama kali ke bumi. Merry Christmas, Christmas time, luar biasa. Oh ya, saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya yang mengikuti secara live. Shalom Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami keluarga besar GPK K3 rindu Bapak Ibu Saudara kita berjumpa. Natal ya Bapak Ibu Saudara, usahakan datang Natal Bapak Ibu Saudara. Bentar saya akan berikan pengumuman. Filarnya Bapak Ibu Saudara, kita boleh makin dekat, makin kenal. Tak kenal, kita kenalan ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya mau berikan pengumuman. Ingat Bapak Ibu Saudara, minggu ini minggu terakhir buat kita. Kita tidak ada minggu depan, yang ada pertengahan minggu, tanggal 25 Desember. Kita merayakan Natal bersama. Celebration Bapak Saudara. Inilah kita menyambut kehadiran Sang Raja. Kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Yesus. Amin Bapak Saudara. Di tanggal 25 waktunya yang perlu diperhatikan ya Bapak Saudara. Jam 5 sore, bukan jam 10 ya Bapak Saudara. Jam 5 sore di tempat ini Bapak Saudara boleh mengundang sanak saudara, teman, family, silakan Bapak Saudara. Kita mau celebration di tempat ini, kita mau menyambut Sang Raja. Temanya lahirnya Raja Mulia. Kita mau benar-benar fokus kepada Yesus. Biarkan Yesus lahir dan tinggal tetap dalam kehidupan setiap kita. Terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan iman percaya kita. Amin Bapak Saudara. Saya percaya Bapak Saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Ini puncaknya Bapak Saudara. Puncak di tahun 2025. Usahakan hadir. Sebelum Bapak Saudara berpergian, datang dulu ke tempat ini. Lalu boleh tamasya Bapak Saudara. Liburan bersama Bapak Saudara. Karena ini kebaktian kita yang terakhir ya Bapak Saudara. Oke, ini aja yang ingin saya berikan pengumuman. Kita akan mempersembahkan persembahan. Di bangku-bangku Bapak Saudara sudah tersedia amplop-amplop yang berwarna merah dan ungu. Kalau Bapak Saudara nyaman secara fisik silakan boleh memasukkan dananya di amplop tersebut. Yang merah untuk persembahan hari ini, yang ungu untuk persembahan perpuluhan. Kalau Bapak Saudara yang mengikuti secara live atau Bapak Saudara yang onsite pun nyaman secara non fisik, boleh Bapak Saudara men-scan barcode yang ada di layar. Atau di amplop-amplop, di balik amplop ada Bapak Saudara. Mari kita berdoa, mengucap syukur. Kami bersyukur, berterima kasih Bapak di surga Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan. Kami melihat, kami merasakan dan kami menikmati penyertaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Sepanjang tahun 2025 ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kami melihat karya-Mu yang luar biasa atas kehidupan setiap kami, bahkan untuk keluarga besar kami, bahkan untuk GPK K3 ini Tuhan. Kami percaya akan Tuhan lanjutkan sampai kami menutup tahun 2025 ini dengan anugerah kasih karunia, dengan kemenangan yang gilang gemilang, dan akan Tuhan lanjutkan di tahun 2026 dengan anugerah yang dahsyat luar biasa, sehingga kami cuma bisa bersaksi, bercerita bahwa Yesus Kristuslah yang beracara, yang berkarya di dalam kehidupan kami. Kami bukan apa-apa, kami cuma sebagai salurannya. Kami mau menceritakan segala kemuliaan, kehormatan, kebesaran hanya bagi Yesus Kristus saja. Dipermuliakanlah nama-Mu melalui kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Tuhan juga perkenankan kami, Tuhan ajak kembali kami sebagai rekan sekerja untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di GPK K3 ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami berlimpah-limpah.
sampai dengan detik ini Tuhan. Dan kami percaya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan ingin kami menjadi pengelola-pengelola yang benar. Oleh sebab itu kami ingin menyalurkan berkat yang sudah Tuhan berikan ini Tuhan untuk persembahan di gereja ini Tuhan. Biar dipermuliakan namamu melalui gereja ini. Gereja ini makin luas, makin besar. Dan nama Yesus Kristus makin didengar oleh seluruh umat manusia. Terutama untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk sembuhannya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan kami dengan penuh kasih. Haleluya, amin. Silakan para pengerja untuk menjalankan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita percaya firman yang ditaburkan akan berbuah berkali-kali lipat di dalam hati kita. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Mari sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku
di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu yang tidak layak kami terima ya Tuhan. Kami menanti-nantikan kedatangan-Mu menjemput kami gereja-Mu di awan-awan. Namun sebelum itu kami percaya Tuhan, jalan-jalan orang benar semakin hari semakin terang sampai rembang tengah hari. Sampai kedatangan-Mu ya Tuhan. Sampai hari yang sempurna itu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur pada hari ini. Kami berkumpul di tempat ini untuk menanti-nantikan atau merayakan hari kelahiran-Mu tanggal 25 Desember nanti ya Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami, mau mempersiapkan seluruh hidup kami ya Tuhan, untuk menyambut dan merayakan hari kelahiran-Mu di dunia, kedatangan-Mu yang pertama itu ya Tuhan, untuk menyelamatkan semua manusia, untuk mencari yang terhilang, yang tersesat. Sehingga apa yang kami terima pada hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Kalau kami ada di tempat ini, semua karena kasih karunia-Mu, karena Engkau turun ke dunia untuk mencari yang terhilang sampai Engkau temukan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau duduk diam. Sebelum kami mau menerima firman Kristus, kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah. Kita buka satu firman Tuhan untuk menyambut tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan, ya. Terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 24 nanti ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Yesus tidak mengatakan, ambillah, inilah roti. No, dia mengatakan, ambillah, inilah tubuhku. Roti yang kita pegang di tangan kita ini adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dihancurkan, yang sudah diremukan di atas kayu salib. Sebelum di atas kayu salib itu tubuhnya sudah hancur, sudah remuk, sehingga ketika engkau makan roti ini dan engkau imani bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus, oleh pilu-pilu Yesus, segala sakit penyakit saudara
Anda harus imani bahwa semuanya sudah ditanggung di atas tubuhnya. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Sesungguhnya sakit penyakit kitalah yang ditanggungnya di atas kayu salib. Sehingga engkau bisa menerima juga kesehatan ilahi, keutuhan, umur yang panjang. Masa muda saudara akan dibaharui terus-menerus. Setiap pagi tersedia roti yang baru. Setiap pagi tersedia kasih karunia yang baru untuk seluruh tubuh Anda, seluruh jiwa Anda, seluruh roh Anda. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita minum dari cawan ini yang berisi darah Yesus, kita baca satu firman Tuhan dulu. Markus pasal 14 ayat 23 sampai 24. Sesudah itu yang mengambil cawan, ia mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian. Perjanjian apa saudara? Perjanjian baru. Perjanjian kasih karunia. Perjanjian yang berdasarkan apa yang Yesus lakukan. Bukan apa yang saudara lakukan. Perjanjian yang berdasarkan ketaatannya dia. Kesetiaannya dia untuk melakukan kehendak Bapaknya. Yaitu menyerahkan nyawanya dan mencurahkan darahnya. Yang ditumpahkan bagi engkau dan saya. Bagi banyak orang. Darahnya yang tidak mengenal dosa itu, yang tidak tercemar dosa itu, ditumpahkan untuk membasuh seluruh dosa saudara. Dan oleh darahnya kita juga beroleh pengampunan dosa. Sehingga setiap hari Anda memiliki kesadaran bahwa Anda adalah orang yang sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kemanapun saudara berada, kemanapun saudara berjalan, perkenanan Tuhan selalu menyertai saudara. Karena saudara adalah orang benar di hadapan Tuhan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami ngambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu kembali untuk memperingati kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesehatan ilahi yang telah Kau berikan kepada kami, dan janji-janji-Mu ya Tuhan. Karena kami adalah keturunan-keturunan Abraham. Oleh sebab itu kami juga berhak menerima janji-janji yang diterima oleh Abraham. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Kristus. Biarlah firman ini menjadi benih yang subur, yang jatuh di tanah yang subur juga di tanah hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap untuk menerima firman Kristus, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan. Ya seperti tadi Kahu bilang bahwa kita sebentar lagi akan merayakan hari yang luar biasa. Di seluruh dunia kita bisa melihat sukacita Natal. Kita akan merayakan apa? Christmas. Christmas, kalau kita kata Christmas di situ adalah hari Natal ya. Di dalam bahasa Inggrisnya Christmas. Ada kata Christ. Christmas tanpa Christ tidak ada kuasa. Jadi Natal tanpa Kristus tidak ada gunanya. Jadi Christmas tanpa Kristus tidak ada kuasanya, saudara-saudara. Ya, tapi puji Tuhan, kita di sini selama setahun lebih. Yang kita dengar dari mimbar ini adalah pusatnya adalah Kristus. Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Terutama pusat dari
perayaan Natal kita bersama nanti tanggal 25 Desember jam 5 sore ya. Jadi jangan lupa jamnya jam 5 sore, bukan jam 10 pagi ya. Dan saya percaya benar bahwa nanti dikasih cuaca yang terang, enggak hujan. Amin. Saya ingat waktu ke Semarang. Ya, saya ngomong sama teman saya mau ke pelayanan ke Semarang. Waduh, sekarang musim hujan, ya toh? Musim hujan Pak Januar, kalau manggil saya Didik, ya, teman saya tuh teman basket. Hati-hati ke Semarang nanti banjir katanya gitu. Saya bilang enggak. Kalau saya nanti ke Semarang lihat nanti terang pasti. Beneran saudara, ya. Ketika saya berangkat pagi sampai mau masuk Semarang sudah ketar-ketir. Saya ngomong sama istri saya, mateng kon, mendungnya poteng, gelap sekali, ya toh? Jadi sebelum masuk kota Semarang tuh gelap sekali mendung. Waduh ini Semarang hujan ini. Saya bilang Tuhan, mosok kamu mempermalukan anakmu ya kan? Saya sudah minta cuaca yang terang gitu ya. Terus kemudian hujan. Deras. Sebelum masuk Semarang tuh deras sekali. Masuk Semarang, masuk di tol jalan Krapyak kalau nggak salah ya. Krapyak ya. Tol keluar Krapyak namanya. Pak Januar nanti keluarnya Krapyak gitu ya. Saya masih ingat soalnya saya mau diajak makan di daerah situ. Keluar dari tol Krapyak. Begitu keluar dari tol Krapyak itu terang saudara. Terang benderang. Semarang terang, gak hujan. Ternyata yang hujan itu yang daerah tolnya aduh. Hujannya itu ya. Sampai saya pulang sama sekali gak hujan. Terang semua. Jadi intinya gini loh ya. Kita ini adalah imam dan raja, betul ya? Imam dan raja, imamat rajani. Raja itu gimana kalau bekerja? Cuma ngomong. Ya, cuma ngomong terjadi gitu ya. Makanya itu iman itu adalah berkata-kata. Ya, berkata-kata sesuai dengan iman kita. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Nah, bersyukur saya selama di Semarang enggak hujan sama sekali. Jadi kita pergi pagi sampai malam itu terang terus. Sampai minum es congli ya. Itu kaki 5 kan. Bayangin kalau di kaki 5 itu kan pasti kalau hujan enggak enak kan. Ya, itu terang juga. Yang beli es puter congli Anda tahu enggak? Waduh, orang kaya-kaya loh. Padahal kaki 5. Ya. Nah, tapi saya ingin ngasih tahu saudara, ya, perkataan saudara punya kuasa. Ya, Anda adalah raja. Jadi perkatakan perkataan yang baik, yang benar, yang mulia, yang bijaksana, ya. Maka itu akan terjadi di dalam hidup kita. Nek misalnya pekerjaannya sepi, ojo ngomong, waduh kok sepi yo, ojo. Enggak, Tuhan akan memberkati pekerjaanku. Tuhan akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Gitu, ya kan? Jadi sebelum kita menyambut hari yang penuh sukacita ini, Tuhan ingin melihat kita ingin Tuhan melihat bahwa bagaimana sih keturunan Mesias itu, keturunan Yesus Kristus itu. Anda tahu enggak ada firman Tuhan yang mungkin Anda pikir buat apa itu ditulis di dalam Injil? Ya, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan ini dan ini sampai Yesus. Pernah baca gak? Itu ada di Matius dan ada di Lukas. Tujuannya apa? Ya kan? Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan ini memperanakan ini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pernah Anda baca semuanya? Dan Anda pernah menangkap pewahyuannya? Kalau dulu saya hanya lewat. Sebab itu, Anda harusnya bersyukur. Saya enggak menyombongkan diri kalau Anda tertanam di gereja ini. Anda harusnya bersyukur
kalau Anda tertanam di gereja ini. Karena di gereja ini Anda dikasih makanan yang bersumber dari surga. Penuh dengan pewahyuan, penuh dengan revelation. Saya minta semua HP di silent. Ya, jangan sampai ada suara nanti. Apalagi suara-suara seperti biasanya itu. Sudah ya, ya. Nah, terus kemudian yang mau kencing, silakan kencing dulu. Maksud saya gini loh ya. Saya kalau baca firman Tuhan, menyiapkan firman Tuhan, sampai tak empet. Apa ya tak empet itu? Mau kencing loh sampai tak empet. Ya, sampai tak tahan. Kadang-kadang itu ya wis, aduh gak tahan wis. Akhirnya saya ke toilet. Kenapa? Karena asik melihat keindahan Yesus. Dulu saya kalau lihat Alkitab gak tertarik belas. Benar. Lebih tertarik Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Itali. Itu tertarik saya. Ya. Tapi itu semua aku anggap sampah semua sekarang. Aku anggap sampah. Firman Tuhan, Alkitab itu adalah firman, adalah perkataan dari Tuhan sendiri yang ngomong sama kita. Gitu loh ya. Jadi Anda harus menghargai firman itu. Anda harus respect, menghormati firman Kristus itu. Karena firman itu akan berbicara langsung kepada saudara. Dan Yesus pernah ngomong, manusia hidup bukan dari nasi saja, roti saja, ya toh, lontong saja, bukan. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya orang yang cinta firman Tuhan pasti beda. Pasti beda. Karena apa? Karena firman Tuhan itu, sama saya seperti yang mengambil di Mazmur pasal 1, orang yang merenungkan firman siang dan malam seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditanam tuh artinya pohon itu gak tumbuh sendiri, saudara. Ada yang nanam, ada yang melihara, ada yang memperhatikan. Anda seperti pohon itu. Siapa yang memperhatikan kita? Tuhan. Kalau Anda ada kerinduan untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan seminggu sekali ke gereja. Wes baru, oh gak apa-apa, penting seminggu sekali ke gereja dengarkan Pak Yanuar khotbah, ya udah cukup. Enggak cukup, saudara. Iman timbul dari pendengaran. Diulangi lagi, pendengaran akan firman Kristus. Artinya iman itu hanya bisa timbul kalau Anda mendengar dan mendengar dan mendengar dan terus mendengar. Bukan sekali tok mendengar. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Bahkan ada orang Kristen yang setahun sekali dengar firman. Waktu Natal tok datang. Setelah itu hilang di telan bumi. Mana bisa bertumbuh? Mana bisa berbuah? Gak bisa, saudara. Ya, itu saudara dikasih pilihan sama Tuhan. Cintailah firman Kristus. Nah, kembali lagi. Nanti Anda bisa melihat keindahan Injil ketika saudara melihat firman yang tentang silsilah Yesus Kristus itu. Ya, ayo kita baca langsung. Matius pasal 1. Anda pasti diberkati. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saya tanya, Abraham dulu apa Daud dulu? Why? Mengapa kok ditulis Daud dulu? Kok Abraham? Nah, seperti ini loh, kalau Anda baca firman Tuhan, jangan dibaca terus. Pokoknya penting kamu baca. Ya, 1 tahun selesai, Kejadian sampai Wahyu selesai, tapi gak ngerti apa-apa. Nah, pertanyaannya kenapa kok disebut anak Daud dulu, baru anak Abraham? Bukankah Abraham dulu yang hidup, baru Daud? Ayo, pertanyaannya seperti itu. Saya yakin beberapa dari Anda nggak ngerti. Iya ya, kenapa ya? Anda jadi orang Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai Anda umur sudah tua. Mungkin Anda nggak ngerti. Karena apa?
Karena saudara hanya legalistik ke gereja. Hanya agamawi, yang penting aku ke gereja, aku diberkati. Tapi Anda gak kenal firman. Ya, Anda gak ngerti apa maksudnya. Nah, Matius itu adalah latar belakangnya Injil Matius. Mau menjelaskan Yesus sebagai Raja. Nah, nanti kita akan belajar tentang lahirnya Raja Mulia di tema Natal itu. Tapi saya akan gak jelaskan di sini ya. Jadi Matius itu lebih melihatkan Yesus sebagai Raja. Sebab itu di silsilah Yesus Kristus disebutkan anak Daud dulu. Karena Yesus adalah keturunan dari Daud. Dari Raja Daud. Nah, kemudian baru anak Abraham. Nah, lalu Abrahamnya diteruskan. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda. Saya tanya, Israel punya anak berapa? Yakub adalah Israel ya. Yakub kan namanya diganti Israel. Anaknya berapa? 12. Ya, kenapa Yakub memperanakan Yehuda? Yehuda yang disebut. Harusnya kan Yakub memperanakan Yehuda, terus apa lagi? Ruben, Benyamin, Simeon dan segala macam, dan sampai 12 sampai Benyamin. Yusuf, Benyamin. Tapi kenapa Yakub memperanakan Yehuda? Nah, karena Yesus dari suku Yehuda. Ya. Jadi jangan baca, yang penting aku baca Alkitab. Gak ngerti apa-apa tapi, ya. Dan saudara-saudaranya. Kemudian ayat 3, Yehuda memperanakan Peres dan Sera. Jadi Yehuda punya anak 2. Namanya apa? Peres dan Sera. Dari siapa? Dari Tamar. Nah, inilah perempuan pertama yang dicatat di dalam Injil Matius. Ya, di dalam Perjanjian Baru. Perempuan pertama yang dicatat adalah Tamar. Makanya saya kasih nomor 1. Tamar adalah perempuan pertama yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Nah, mengapa di ayat yang kedua Anda lihat tidak disebut Abraham memperanakan Ishak dari Sarah? Kenapa Sarah gak disebut? Ishak memperanakan Yakub dari mana? Istrinya Ishak siapa? Rahel ya? Ya, Rahel. Yakub memperanakan Yehuda. Oh, Ishak Ribka. Ya. Bukan Rahel. Nah, kemudian Ishak memperanakan Yakub. Mestinya kan dari Ribka. Mengapa Tuhan tidak mencatat nama Ribka juga? Betul ya? Harusnya kan gini, Abraham memperanakan Ishak dari Sarah. Ishak memperanakan Yakub dari Ribka. Yakub memperanakan Yehuda. Lah, Yakub ini anak istrinya 4, saudara. Ya, Yakub memperanakan Yehuda dari Rahel. Nah, kenapa perempuan-perempuan itu gak dicatat? Nah, pas ke Yehuda, memperanakan Peres dan Sera dicatat dari Tamar. Nah, kita akan lihat siapa-siapa perempuan yang lainnya yang dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Jangan lupa bahwa ini Injil Matius. Yang nulis siapa? Matius. Saya percaya Matius ketika menulis Injil ini, dia menulis oleh Roh Tuhan, yaitu Roh kasih karunia. Tuhan justru memilih 4 nama perempuan di dalam silsilah Yesus Kristus yang punya catatan tidak baik. Yang gak baik justru ditulis di dalam Injil. Seolah-olah Tuhan tuh kasih karpet merah. Dari keempat perempuan itu hanya satu yang punya karakter yang baik, yaitu Rut. Tapi Rut bukan orang Yahudi, bukan orang Ibrani. Bukan orang keturunan Yahudi, tapi orang Ibrani. Rut adalah keturunan Moab. Moab itu bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, tahukah Anda, next, sebelum kita bahas tentang itu, dari Abraham sampai ke Daud, itu kalau Anda lihat
keturunannya atau generasi di bawahnya, 14 keturunan. Abraham ke Daud ada 14 keturunan. Daud ke Babel, pembuangan Babel, ada 14 keturunan. Kemudian dari Babel ke Yesus, itu ada 14 keturunan. Nah, itulah seperti cara Roh Kudus menuntun Matius menulis keturunan-keturunan itu. Dari catatan Matius ternyata kita memperoleh 3 set keturunan. Abraham ke Daud, Daud ke Babel, Babel ke Yesus. Nah, itu menunjukkan apa? 14 Abraham ke Daud itu menunjukkan paginya Israel. Terbentuknya Israel pertama kali. Bukankah Yakub awal mulanya Israel itu namanya Yakub ya, diganti Israel. Dari Abraham ke Daud itu paginya Israel. Daud ke Babel itu saya kasih istilah siangnya Israel. Babel ke Yesus itu baru malamnya Israel. Nah, ini mengungkapkan seluruh sejarah Israel di perjanjian lama. Perhatikan baik-baik ya. Jadi dari Abraham ke Daud itu paginya Israel, Daud ke Babel adalah siangnya Israel, Babel ke sampai Yesus itu malamnya Israel. Jadi keseluruhannya ada berapa keturunan atau berapa generasi? Keseluruhannya Anda bisa hitung. 42 ya, 3 kali 14. Jadi 42 generasi. Tahukah saudara, 42 adalah angka perhentian. Yesus adalah perhentian terakhir dari seluruh sejarah orang Israel. Dengan kata lain, setelah 42 keturunan Israel dari segala macam karakter manusia, akhirnya Yesus datang. Yesus adalah tempat perhentian yang terakhir. Mulai dari nabi-nabi, imam-imam, raja-raja, akhirnya Yesus. Mereka gagal semua. Nabi gagal, imam gagal, raja gagal. Akhirnya anak Elohim itu datang ke dunia menjadi anak manusia. Namanya Yesus. Dan tahukah Anda berapa banyak perhentian yang dilalui oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir? Berapa perhentian? 42 perhentian. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka ada 42 perhentian. Nah, tahukah Anda berapa lama kesukaran besar atau the great tribulation yang akan terjadi di dunia? Sebelum kita memasuki masa kerajaan damai 1000 tahun di bumi, berapa lama kesukaran besarnya? 3,5 tahun, 3,5 tahun. Kita lihat screen, tunjukkan. 3,5 tahun pertama adalah masa penganiayaan yang dimulai dengan perjanjian antikristus. Ya, belum. Pribadi antikristus belum ada sekarang. Ya. Jadi 3,5 tahun pertama ini akan memasuki masa penganiayaan yang dimulai dengan perjanjian antikristus itu, gereja tidak akan mengalaminya. Gereja tidak akan masuk di dalamnya. Karena kita sudah diangkat, sudah rapture gitu ya. Kita tidak akan ditimpa oleh murka Tuhan. Itu janji Tuhan. Ya, kita akan diselamatkan dari murka Tuhan. Dan 3,5 tahun kedua, baru inilah the great tribulation-nya. Siksaan dahsyat dari murka Tuhan atas antikristus sekaligus waktu pemulihan bagi bangsa Israel. Nah, 3,5 tahun itu berapa bulan? Matematika. 3,5 tahun. 3 kali 12? 36. 36 tambah 6? 42. Ya. Jadi angka 42 adalah angka perhentian setelah pencobaan. Angka rest. Kembali kita lanjut dari Matius pasal 1. Jadi dari semua nama perempuan di dalam silsilah Yesus Kristus, perempuan pertama yang disebut namanya adalah siapa? Tamar. Nah, Anda tahu Tamar itu latar belakangnya ceritanya gimana? Dia terkenal apa? Dia pernah menipu ayah mertuanya dan tidur dengan ayah mertuanya. Jadi menantu tidur sama mertua. Incest, ya. Kisah ini sangat jarang disampaikan di depan jemaat secara terbuka. Tapi ini tertulis di dalam Alkitab. Mari kita melihat Tamar. Ya.
Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Kejadian 38 ayat 7. Tetapi anak sulung Yehuda, itu adalah jahat di mata Tamar, maka Tuhan membunuh dia. Jadi gini, Tamar itu awal mulanya adalah istrinya ya mungkin ya bacanya anak sulung Yehuda. Jadi ini punya istri namanya Tamar. Lalu karena ini jahat di mata Tuhan, ini Tuhan membunuh Nah, di tradisi orang Yahudi, kalau anak laki pertama itu meninggalkan istri, istrinya harus menikah dengan anak lakinya yang kedua. Ya, kalau anak laki yang kedua belum menikah, itu tradisinya orang Yahudi. Ya, nah, tapi akhirnya Tamar dinikahkan sama anaknya yang kedua, Yehuda namanya Onan. Tapi Onan itu juga jahat di mata Tuhan. Tuhan membunuh Onan juga. Nah, lalu Yehuda berkata kepada Tamar, jadi anak pertama mati, anak kedua mati juga. Yehuda punya anak ketiga, namanya Shela. Lalu Yehuda berkata kepada Tamar, seperti ini. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu di Kejadian pasal 38 ayat 11 ya. Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu. Sampai anakku Shela itu besar. Ini anak ketiganya, ya. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi Yehuda ini berjanji pada Tamar, kalau anak lakiku yang Shela ini sudah dewasa, maka aku akan nikahkan ke kamu, dengan kamu. Tetapi Yehuda tidak menepati janjinya. Dia memberikan Shela kepada orang lain. Jadi Tamar kemudian marah mendengar berita itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menyamar sebagai pelacur. Dia berdiri di pinggir jalan dan ketika itu Yehuda jalan, Yehuda tidak tahu itu menantunya. Lalu dia tidur dengan menantunya. Dan terjadilah skandal itu. Yehuda tidur sama menantunya. Dan yang terjadi adalah Yehuda tidak punya uang untuk membayar. Kan Tamar pura-pura jadi pelacur. Kita baca Kejadian 38 ayat 18. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Dia gak lupa bawa uang mungkin ya. Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Saya mikir gini, kok gak kenal ya sama Yehuda, kok gak kenal ya, gak mengenali menantunya ya. Ya mungkin menantunya kalau zaman Timur Tengah dulu kan pakai cadar lah ya kan, terus paesane mungkin berbeda ya kan, kadang gak mengenali, apalagi naik remang-remang gitu ya gak kelihatan ya kan. Ya toh. Ya, kemudian jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Oke, kamu gak mau uang. Cap materaimu, kemudian kalungmu dan tongkatmu. Kasih aku. Lalu diberikannya semua itu padanya, maka ia menghampirinya, perempuan itu mengandung daripadanya. Akhirnya punya anak, saudara. Perempuan itu dari Yehuda. Yehuda, Anda tahu? Judah. The Lion of Judah. Nikahi menantunya. Itulah yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Jadi jangan Anda pikir tokoh-tokoh di Alkitab itu perfect semua. Gak ada yang perfect. Hanya Yesus yang perfect. Ya. Dan beberapa hari kemudian Yehuda kembali dengan membawa anak kambing untuk ngambil cap materainya. Soalnya cap materai zaman itu mungkin seperti kartu kredit mungkin ya. Cap materainya, kalungnya, sama tongkatnya. Ya kan? Dia nyari Tamar. Tapi gak dapet, Tamarnya gak ketemu. Kejadian 38 ayat 21 coba. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, enggak ada di sini perempuan jalang. Jadi Tamar ini memang benar-benar nyamar gitu ya.
Jadi Yehuda kehilangan cap materainya itu. Tidak ada yang lebih penting daripada itu, saudara, di zaman itu. Jadi dia khawatir. Lalu beberapa bulan kemudian, Yehuda tahu bahwa Tamar menantunya hamil. Wah, Yehuda marah. Karena bagaimana dia bisa hamil? Gak punya suami kok gak bisa hamil, ya kan? Lalu Yehuda mau menghukum Tamar dengan melempar batu, merajam batu. Tapi Tamar berkata, beritahu aku, ini materainya siapa? Cap materainya siapa? Kalungnya siapa? Tongkatnya siapa? Ya kan? Baru Yehuda sadar. Alkitab menuliskan apa adanya kisah itu. Apa adanya. Tapi Tamar diberi tempat terhormat di dalam silsilah Yesus Kristus. Nama perempuan pertama yang disebut adalah Tamar. Itulah kemurahan yang tidak layak diterima oleh dia. Tuhan yang penuh kasih karunia memilih Tamar. Sebab itu judul saya adalah Unmerited Favor. Judul khotbah saya hari ini adalah Unmerited Favor. Tunjukkan judulnya. Awal. Unmerited Favor itu artinya apa? Kemurahan yang tidak layak diterima. Saudara sesungguhnya tidak layak menerima kemurahan Tuhan sama sekali. Karena saudara sudah rusak total. Saudara sudah berdosa. Alkitab mengatakan justru ketika Anda berdosa, Tuhan mengaruniakan anaknya. Tuhan mengaruniakan anaknya ketika Anda berdosa. Dia tidak perlu persetujuan dari saudara. Dia memberikan anaknya. Kemudian lanjut keempat. Ayat keempat, Matius 1 ayat yang keempat. Ram memperanakan Aminadab. Ini lanjutannya tadi ya. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Lah, Nahason adalah panglima dari Yehuda. Ya, panglima, pimpinan perang dari Yehuda. Karena waktu itu suku Yehuda lah yang memimpin perang Bani Israel, ya. Nahason memperanakan Salmon. Bukan ikan salmon ya. Salmon memperanakan Boas dari siapa? Rahab. Nah, perempuan yang kedua yang ditulis di dalam perjanjian baru adalah Rahab. Ini juga mencengangkan saudara. Ya. Siapa Rahab itu? Rahab adalah pelacur dari kota Yeriko. Ditulis namanya. Bukan Esther. Ya, bukan Miriam, bukan Rahab. Dia seorang non-Yahudi. Rahab itu, ya. Kalau Tamar adalah seorang Yahudi, Ibrani. Tapi Rahab seorang non-Yahudi. Menunjukkan bahwa dalam silsilah Yesus Kristus terdapat dua orang perempuan. Yaitu orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tamar itu non-Yahudi. Tamar Yahudi. Rahab non-Yahudi. Menunjukkan kepada kita apa? Bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Dia juga datang untuk orang non-Yahudi. Ini terungkap di dalam garis keturunannya Yesus. Ya, yang satu Tamar tidur sama mertuanya, yang satu Rahab pelacur. Ditulis di dalam silsilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, mengapa Tuhan memilih perempuan sundal itu? Di dalam Alkitab dikatakan perempuan sundal. Dan memasukkan di antara 4 nama itu. Saudara, Anda jangan pikir pelacur itu lebih rendah daripada saudara. Bisa-bisa Anda lebih rendah daripada pelacur. Benar. Tuhan bisa pakai yang buruk menjadi kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Kalau misalnya saya punya tisu, ini anggap tisu. Kemudian saya bersin, saya umbelen. Lalu saya
saya ambil umbel saya, horok gitu ya, di tisu ini. Kira-kira ada enggak yang nyimpen tisu ini di dalam Alkitab atau di dalam kantong Anda? Paling-paling tisunya Anda buang. Karena sudah kotor, bukan? Hanya Tuhan yang enggak membuang yang kotor. Hanya Tuhan yang mengangkat yang kotor menjadi alat kemuliaannya. Tuhan benci sama orang yang agamawi, yang sok suci. Benci Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Makanya Tuhan ngomong, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang berdosa. Jadi mengapa Tuhan memilih perempuan sundal dan memasukkan di antara 4 nama perempuan di dalamnya, di dalam silsilah Yesus Kristus. Seorang perempuan dengan reputasi yang enggak baik, latar belakang yang buruk, tapi apa yang dilakukan oleh Rahab di mata Tuhan? Rahab percaya kepada Allahnya Israel. Sehingga dengan imannya, Tuhan menyelamatkan dia dan seluruh isi rumahnya. Anda baca waktu Rahab menerima 2 pengintai. Beberapa pengintai, saya lupa berapa pengintai ya. 2 pengintai ya. Kemudian disembunyikan di soto rumahnya. Anda baca itu. Ya. Dan Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu, saya tanya. Kemudian Rahab itu disebut pahlawan iman juga di dalam Ibrani pasal 11. Gitu. Dia dapat julukan pahlawan iman Rahab. Ya, kenapa? Karena imannya. Dia percaya kepada Allahnya Israel yang mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir, yang membuka Laut Merah. Dia percaya. Rahab percaya kepada Yesua Allah Israel, sehingga dengan imannya Tuhan menyelamatkan dirinya dan seluruh keluarganya. Lalu Rahab menikah dengan anak pemimpin Yehuda yang namanya Nahason itu. Nahason punya anak namanya siapa? Kita baca lagi. Salmon tadi, kita baca lagi. Anak Nahason adalah Salmon tadi, dan Salmon menikah dengan Rahab pelacur Yeriko itu. Jadi Salmon itu anak dari Nahason, lalu menikah sama Ribka. Apa yang Tuhan ingin katakan pada silsilah Yesus Kristus kepada kita semua hari ini? Tuhan berkata apa? Tuhan berkata kepada kita, aku gak peduli dengan masa lalumu. Aku gak peduli dengan seberapa buruknya masa lalumu. Aku akan mengubah masa depanmu penuh dengan pengharapan. Tuhan kita, Tuhan yang bisa mengubah masa depanmu, masa depanku. Masa depan yang indah terlepas dari masa lalu kita. Kita jangan hidup dengan masa lalu kita. Karena Anda bukan hidup dari masa lalu. Justru Tuhan mau mempersiapkan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Jadi kasih karunia itu bisa mengubah masa depan Anda semua. Masa depan saya juga. Di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam Kristus Yesus. Dan Rahab juga masuk di dalam pahlawan iman tadi, kita baca Ibrani pasal 11. Karena iman, dikatakan 11 ayat 31, karena iman maka Rahab dikatakan perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah pertanyaannya ketika dia menyambut pengintai-pengintai itu apakah Rahab gak bohong? Bohong. Ketika orang-orang Yeriko datang, tentara-tentara Yeriko datang, kamu lihat enggak 2 pengintai itu? Enggak, sudah pergi. Saya tanya, bohong itu dosa enggak? Dosa. Tapi kenapa Rahab masuk? Karena iman. Karena dia percaya kepada Yesus. Jadi keselamatan saudara itu bukan karena Anda gak bohong, Anda gak mencuri, Anda gak ini. Bukan, karena Anda percaya kepada Yesus. Itu yang membuat Anda diselamatkan. Ya. Jadi kenapa Tuhan gak memilih yang lainnya? Tuhan memilih orang-orang yang dipandang hina oleh manusia. Yang tidak layak. Justru tercatat di garis keturunan Mesias. Untuk menunjukkan apa? Unmerited favor-nya.
untuk menunjukkan kemurahan yang tidak layak mereka terima. Screen, coba next. Perjanjian Tuhan dengan kita, perhatikan baik-baik. Perjanjian saudara dengan Tuhan adalah tentang kemurahan yang tidak layak saudara terima, yang tidak layak kita terima di dalam hidup kita melalui siapa? Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristuslah kita layak menerima perjanjian Tuhan itu. Melalui garis keturunan Yesus Kristus, nama Tamar dan Rahab dicatat dalam cahaya kemuliaan surgawi. Dan nama saudara juga tercatat nanti di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Jadi saya ingin Anda untuk mengerti firman ini, supaya Anda bersiap untuk melihat kemurahan Tuhan yang tidak layak Anda terima dan saya terima di tahun 2026 ini. Semakin nyata dan semakin nyata, semakin terang dan semakin terang. Katakan amin. Para suami-suami, bersiaplah melihat pekerjaan saudara di tahun 2026. Mengalami kemurahan Tuhan yang tidak layak saudara terima, melebihi tahun sebelumnya. Melebihi tahun 2025. Gitu loh. Ya. Bersiaplah. Para wanita juga yang kerja di kantor mungkin, ya. Mulailah nanti melihat tangan Anda membawa kemurahan Tuhan untuk perusahaan saudara. Kemurahan Tuhan yang tidak layak saudara terima itu ada di tangan saudara. Ketika hadirat Tuhan menyertai saudara, semua yang saudara sentuh dibuatnya berhasil. Para wanita-wanita yang masih kerja, percayalah kemurahan Tuhan selalu menyertai saudara dan membuat Anda berhasil. Berkat Tuhan ada di kepala saudara. Kemurahan Tuhan, unmerited favor ada di kepala saudara. Jadi kemurahan Tuhan adalah sebuah perjanjian yang saudara miliki melalui Yesus Kristus. Tentunya perjanjian kasih karunia. Dan perjanjian kasih karunia itu bukan berdasarkan kebaikan saudara, bukan berdasarkan kesetiaan saudara, tapi melainkan berdasarkan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan untuk saudara. Jadi berkat-berkat Tuhan, persediaan Tuhan, kebaikan Tuhan didasarkan sepenuhnya oleh apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Sudah selesai. Ya. Kembali ke Salmon. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan siapa? Obed. Nah, Obed kita tahu ya dari Rut. Dan Obed memperanakan Ishak. Ya, jadi Boas memperanakan Obed dari Rut. Kita tahu Rut sekarang. Rut perempuan yang ketiga yang disebut di dalam silsilah Yesus Kristus. Rut adalah orang Moab, bukan orang Yahudi. Moab adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi Rut karakternya itu baik, saudara. Tuhan sendiri yang mengatakan di Alkitab. Bagaimana bisa Rut menikah dengan Boas orang Yahudi, apalagi dia orang terkaya di Bethlehem waktu itu. Boas itu, kok Boas? Ya Boas, betul ya. Boas itu orang terkaya di Yahudi waktu itu, di Bethlehem tepatnya. Dia masih lajang, dia kaya raya. Bagaimana bisa menikahi Rut? Rut itu janda kan waktu itu. Lah pasti orang kaya kan nyari yang kinyis-kinyis toh. Lah iki janda. Rut kan janda. Bukan orang Ibrani, ya kan? Tapi Boas itu adalah gambaran penebusan kita, ya. Saya ingin beritahu Anda, meskipun tampaknya mungkin kemurahan Tuhan itu belum Anda lihat. Mungkin Anda tidak lihat jawaban doa saudara tahun ini. Ingat, kemurahan Tuhan tetap bekerja di balik layar bagi saudara dan saya. Sehingga melalui hidup saudara, Anda bisa melihat dan orang-orang sekitar saudara bisa melihat kuasa kasih karunia Tuhan bekerja dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Boas menikahi Rut, kisah yang sangat indah di dalam Alkitab tentang Rut. Suatu hari nanti saya akan bicara tentang Rut, ya. Rut adalah kisah yang indah di dalam penebusan. Nah, kemudian kita sambung ya. Isai memperanakan Raja Daud, ayat 6,
Daud memperanakan siapa? Salomo dari istri Uria. Nah, orang keempat, perempuan keempat yang ditulis adalah istri Uria. Namanya siapa? Istri Uria. Batseba. Kenapa gak ditulis Daud memperanakan Salomo dari Batseba? Kenapa kok ditulis istri Uria? Untuk menunjukkan kasih karunia Tuhan. Karena untuk menunjukkan Daud berdosa ketika ngambil istri Uria ini, Batseba. Ya. Daud mempunyai banyak anak dari beberapa istrinya. Daud punya banyak istri yang baik, yang cakap. Salah satunya namanya Abigail. Abigail seorang perempuan yang cantik, yang baik, yang cakap. Tapi apakah Tuhan memilih untuk menggantikan tata Daud adalah anak Abigail? Enggak. Ya, untuk menjadi raja? Enggak. Tuhan memilih seorang perempuan yang bernama Batseba, istri Uria, yang punya skandal perzinahan dengan Daud. Daud tidak hanya berzina dengan Batseba waktu itu, ngambil istrinya Uria, tapi dia membunuh Uria, ya, dengan tangannya dia. Daud membunuh suaminya agar dia bisa menutupi dosanya. Dan Tuhan melihat segalanya. Tapi dari semua anak Daud, bagaimana Tuhan justru memilih anaknya Batseba. Namanya Salomo. Ya. Istri Uria itu untuk menjadi raja. Nah, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita? Seburuk apapun kesalahan saudara, seburuk apapun dosa saudara, tidak akan menghilangkan berkat Tuhan. Tidak akan menghilangkan janji-janji Tuhan. Tidak akan menghilangkan kemurahan Tuhan yang tidak layak saudara terima. Tidak mungkin. Apakah karena Tuhan lembek terhadap dosa? Oh, ini loh pengajaran kasih karunia ini ngajari orang berdosa. Siapa yang mau mengajari orang berdosa? Bukan. Itu untuk menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa saudara. Bukankah kasih Tuhan itu menutupi segala kesalahan kita? Ya. Jadi saya yakin pasti ada air mata berlinang yang keluar dari mata Matius ketika dia menulis silsilah Yesus Kristus ini. Karena dia melihat dan merasakan juga sebagai penerima kasih karunia. Ketika dia menulis Tamar, Rahab, kemudian Rut. Ya, dia pasti berlinang air mata untuk melihat bagaimana Tuhan justru memilih orang-orang yang tidak di mata Tuhan tidak baik. Ya, nah. Matius juga, Anda tahu enggak, ketika Matius menulis nama ke-12 rasul di dalam Injilnya, kita lihat. Apa yang dia tulis? Matius pasal 10 ayat 2 dan 3. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedeus. Dan Yohanes saudaranya. Ayat 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Lah, kalau saya jadi Matius, ya saya tulis Matius saja. Gak perlu saya tulis Matius pemungut cukai. Padahal pemungut cukai itu orang berdosa besar waktu itu, betul ya? Tapi Matius waktu menulis, ketika sampai ke namanya, dia tetap menulis Matius pemungut cukai. Mungkin kalau saya, Yanuar yang suka apa gitu. Ya kan? Tapi kalau orang misalnya menulis biografinya, pasti yang baik-baik yang ditulis. Tapi Matius enggak. Dia tetap nulis Matius pemungut cukai. Dia masih menyebut dirinya pemungut cukai. Nah, dengar baik-baik.
Setelah saudara tahu bahwa seluruh dosa Anda telah diampuni oleh kasih karunia Tuhan, maka yang terjadi, saudara tidak mungkin takut. Anda tidak akan takut lagi mengakui kesalahan saudara. Buat apa takut? Dosaku sudah selesai kok, sudah diampuni kok. Ya, bahkan kalau Anda melakukan kesalahan di hadapan anak-anak kita mungkin. Kita yang salah ya. Saya akan bisa mengatakan, oh papa minta sorry, papa minta maaf. Dengan kata kita minta maaf, itu gak membuat Anda sebagai orang tua itu menjadi lemah. Justru Anda meningkatkan pengaruh Anda terhadap anak-anak saudara. Ketika orang tua mau belajar ngomong, oh ya, papa mama yang salah, minta maaf. Itu gak membuat saudara lemah. Bahkan antara suami istri, ya, kita bisa berkata kalau memang salah, ngakui salah. Ya aku sering salah. Ya aku sering salah. Aku kehilangan kesabaran. Bahkan mungkin, ya ini belajar ya, mungkin minta doa. Yes, doakan aku, di area ini aku kelemahanku. Saya mengatakan seperti ini karena apa? Karena kasih karunia itu yang mendidik kita. Untuk supaya kita ini gak ada kesombongan. Gak merasa paling benar terus. Ya. Jadi ketika kita telah mengalami kasih karunia Tuhan, Anda tuh akan hidup tanpa rasa takut untuk mengakui kesalahan saudara. Mengapa? Sebab saudara sudah diampuni. Jadi Matius ketika menuliskan nama-nama murid ke-12 murid Yesus ini, ketika sampai pada namanya, dia pasti mencucurkan air matanya. Dia menulis namanya Matius pemungut cukai. Kenapa? Karena dia merasakan kemurahan yang tidak layak dia terima. Tapi kalau orang sombong, selalu menutup-nutupi kelemahannya. Apalagi di sosmed. Yang dilihatkan apa? Wah, kehebatannya. Ya, gak mau orang kelihatan kelemahannya. Tapi kalau orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirinya sendiri, gak masalah. Oh ya memang aku salah. I'm sorry. Ya kon sorry, aku soro. Ya orang-orang Surabaya gitu. I'm sorry. Iya kamu sorry, aku soro. Ya guyon ya. Ya, jadi Matius ketika menuliskan namanya dia pasti dia berlinangan air mata. Matius pemungut cukai. Dan akhirnya sampai kepada Yesus, kita lihat. Matius pasal 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, Maria adalah orang kelima yang disebutkan di silsilah Yesus Kristus. Anda tahu 5 angka apa? Angka kasih karunia. Ada 5 perempuan menunjukkan kegenapan kasih karunia di dalam silsilah Yesus Kristus. Pertama siapa tadi? Tamar. Kemudian Rahab. Lalu siapa? Ruth. Lalu keempat Batseba, istri Uria. Lalu kelima Maria. Kenapa Maria? Karena Maria juga beroleh kasih karunia. Jangan pikir Maria itu layak untuk diterima, untuk dijadikan ibu Yesus karena dia perawan atau karena dia itu hidup kudus. Enggak. Coba baca. Next. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Berarti dia takut enggak? Takut. Takut itu dosa apa enggak? Dosa. Makanya itu malaikat berkata, jangan takut, hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Di hadapan Allah. Jadi ada 5 perempuan yang dicatat di dalam karpet merah silsilah Yesus Kristus. Mendapatkan kasih karunia Tuhan. Inilah 5 nama perempuan di silsilah Yesus Kristus. Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria, Batseba, dan Maria. Genaplah angka dari kasih karunia di dalam silsilah Yesus
Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang ingin Tuhan katakan kepada kita semua hari ini di dalam kisah silsilah Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, tidak peduli seberapa buruk dosa saudara, tidak peduli seberapa buruk masa lalu saudara, jika masa depan kita ada di dalam Kristus Yesus, jika Anda menaruh percaya kepada kasih karunia Tuhan, maka Anda bisa melihat hari-hari depan Anda penuh dengan kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Anda akan menikmati kemurahan Tuhan, karena Anda memiliki raja di atas segala raja, raja damai. Sebab itu, kemurahan Tuhan yang ada pada Anda tidak dapat menurunkan Anda, tidak dapat menarik saudara. Anda bahkan dibawa naik terus ketika Anda percaya kepada kemurahan Tuhan yang tidak layak Anda terima itu. Saya mau kesaksian sebentar. Kemarin saya merayakan hari anniversary saya yang ke-33. Ya beri tepuk tangan. Semua karena anugerah Tuhan. Saya waktu mulai memutuskan untuk buka gereja, memilih di tempat ini. Ya, itu banyak tantangan-tantangan, terutama dari orang dekat saya juga. Yang maksudnya, loh Pak, anak-anak saya mungkin ya, benar tak Pak, Papa ini mau buka gereja? Gitu ya. Buka gereja enggak gampang loh. Perlu biaya, perlu tenaga, perlu semuanya lah. Ya. Saudaraku, apapun yang Anda berikan kepada Tuhan, percaya, Tuhan akan lipat kali gandakan. Apapun itu. Ingat ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan, dikasih ke tangan Yesus, bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, dan ada sisanya 12 bakul. Apapun yang Anda punya, Tuhan tuh ingin gini loh, apa yang Anda punya, bukan apa yang Anda gak punya, apa yang Anda punya. Tuhan, aku cuma punya tongkat, Musa ngomong gitu. Ketika Musa mau diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Aku patah lidah, aku gak punya apa-apa Tuhan, aku cuma tongkat. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lempar, jadi ular. Pegang ekornya, jadi tongkat. Ya, dari tongkat itulah Musa membebaskan bangsa Israel. Dari tongkat itulah terjadi 10 tulah di bangsa Mesir. Akhirnya Fir'aun sampai membebaskan orang Israel. Janda Sarfat. Ya, ketika Elia datang di masa kelaparan, Elia minta makanan. Yang ada cuma 1 genggam tepung sama 1 buli minyak kecil. Yang ada padamu apa? Cuma 1 genggam tepung sama 1 buli minyak. Ini kalau sudah saya masak hari ini sama anak saya, besok mati saya. Bikin buat saya dulu. Apa yang ada padamu? Akhirnya kita tahu ceritanya. Janda Sarfat itu diberkati, ya, bawa buli-buli dari tetangga-tetanggamu, ya kan? Akhirnya minyak itu ngalir terus, sampai akhirnya berhenti ketika bulinya nggak ada. Bukan Tuhan yang memberhentikan minyak itu, tapi karena sudah selesai bulinya nggak ada lagi, berhentilah minyaknya. Juga ketika roti dan ikan itu, ketika dibagi-bagikan, ketika mereka ngomong kenyang, mandek, berhenti. Ya, jadi saya mau ngomong penyediaan Tuhan itu melebihi ekspektasi saudara. Ya, saya lihat ke belakang sampai hari ini, ketika saya menggembalakan gereja ini, apakah saya lebih susah hidupnya? Tanya istri saya. Enggak. Bahkan Anda tahu semua sekarang, saya sudah hampir keluar dari kerjaan saya. Apakah Tuhan membiarkan hidup saya? Enggak. Tuhan pelihara hidup saya. Jangan takut, saudara. Jangan takut kalau Anda gak bisa makan, gak bisa minum. Tuhan sendiri ngomong, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menyimpan
makanan di lumbungnya. Tuhan pelihara. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung di udara itu? Masalahnya, apakah saudara benar-benar punya hati untuk melayani? Saya dulu melayani di gereja saya yang lama, gak dibayar saudara. Benar gak dibayar? Tapi saya all out melayani. Saya tahu suatu hari kelak nanti Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Masalahnya kita ini kurang percaya sehingga kita pakai caranya kita, bukan caranya Tuhan. Dan saya ingatkan di sini semuanya. Semua pekerja di sini, ya, baik itu multimedia, sound, aser, semuanya lah, ya, musik semuanya. Anda harus dipenuhi firman Kristus. Anda harus bertumbuh di dalam firman-Nya. Hanya dengan firman Kristuslah Anda punya hidup. Karena hidup manusia bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Anda dipenuhi dengan firman, lihat nanti. Hidup saudara nanti lihat ke depannya. Tapi kalau Anda masih tidak menghargai firman, ya, Anda masih anggap enteng firman, Anda menganggap remeh firman, makanya tuh ada orang di luar ngomong, enak cuy Yesus, enak cuy gereja. Coba kalau Anda mau coba, cuy Yesus, cuy gereja. Kepingin tahu saya gimana. Jangan buat Yesus jadi tempat kita untuk alasan kita untuk mencari uang. Jangan. Justru Yesuslah segalanya buat kita. Ketika saudara mengikut Yesus, Anda pasti akan dipenuhi semua kebutuhan saudara. Katakan amin. Pasti. Tapi jangan takutlah terhadap apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Tuhan yang akan selalu memenuhi kebutuhan Anda. Jadi kemurahan Tuhan yang ada pada Anda, yang ada pada saya, tidak ada yang dapat menurunkan saudara, tidak akan dapat menutup pintu-pintu berkat saudara. Dan ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, "It is finished," sudah selesai. Kemurahan Tuhan dilepaskan. Perkenanan Tuhan mengalir. Berkat Tuhan dicurahkan di dalam setiap area hidup saudara. Katakan amin. Jadi tahun 2026 kita lebih semangat lagi melayani. Karena dia lebih dulu melayani kita. Dia mau turun di dunia untuk melayani saudara dan saya. Ya, melayani Kristus itu adalah suatu kehormatan, suatu privilege, bukan suatu beban. Anda belum pikul salib. Anda belum mencucurkan darah. Dia sudah mati-matian untuk menyerahkan nyawanya. Saya kalau misalnya dikasih jadwal gitu ya. Januar kamu nanti isi di gerejaku ya, hari ini. Bahkan di gerejanya bekasnya Kahu juga kan. Hari ini gitu. Pas ada jadwal di sini. Kadang-kadang saya, nek iso jangan barengan lah. Karena apa? Karena saya tuh gak kepingin gini. Saya kalau diundang di gereja yang pas saya punya jadwal di K3, saya gak mau firmannya tuh sama. Saya ingin firmannya tuh beda. Nah, istri saya sering ngomong gini, sama noai lah. Supaya saya ini gak nyiapno firman tuh double gitu loh ya. Tapi saya gak bisa. Oh enggak. Saya mau cari yang baru lagi. Tuhan pasti kasih gitu. Atau saya kayak akan berikan yang berbeda lah istilahnya. Dan benar, ketika saya punya keinginan seperti itu, Tuhan kasih saya revelation yang baru lagi. Kasih revelation yang baru. Itu keuntungan buat saya dan juga untuk jemaat. Bukan untuk saya, untuk jemaat. Nah nanti kalau saya sudah dapat revelation yang baru di tempatnya yang lainnya, nanti saya akan bagikan di K3. Karena tidak semuanya yang baru itu saya kasihkan ke K3. Kadang-kadang ada di tempatnya Pastor Lili dulu, terus baru ke K3. Gitu ya. Intinya saya ingin saudara semuanya, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, tetap carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang pemusik WL Singer. Jadi apapun situasi yang sedang kita hadapi hari ini,
Tuhan akan datang tepat waktu ke dalam situasi saudara. Dia tahu betul segala sesuatu tentang saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tidak ada yang bisa mengasihi Anda dan saya seperti Tuhan. Jangan pernah menuntut kasih manusia. Sekalipun itu pasangan kita, anak-anak kita. Jangan. Sekalipun Anda menjadi orang tua, ya, jangan pernah nuntut. Karena Tuhan yang dapat mengasihi kita lebih dari segalanya. Sekalipun Tuhan melihat semua kesalahan kita, Anda harus tegak berdiri di hadapannya di dalam terang Tuhan. Karena terang itu bukan memperlihatkan betapa dosanya saudara, tapi memperlihatkan kuasa darah Yesus yang menyucikan semua dosa saudara. Sehingga sekarang Anda bisa berdiri di hadapan Tuhan karena sudah dibasuh oleh darah Yesus. Saudaraku, terang Tuhan itu bukan menakuti saudara. Sudah tidak ada lagi intimidasi untuk saudara. Terang Tuhan itu justru menunjukkan betapa bersihnya saudara. Karena Anda sudah dibasuh oleh darah Yesus. Tuhan melihat jubah kebenaran yang Anda pakai melalui darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini mencelikan mata kita bahwa di dalam silsilah Yesus Kristus sendiri, Engkau pilih orang-orang yang tidak qualified, orang-orang yang latar belakangnya buruk, tapi Engkau pilih, Engkau pakai untuk menurunkan Mesias, supaya untuk menunjukkan kasih karunia-Mu lebih besar daripada dosa-dosa manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah perkenanan Tuhan itu akan mengalir, kemurahan Tuhan itu akan melimpah di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Sebelum kita berpisah, sekali lagi tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal di tempat ini. Ada pengumuman, Jun? Yang untuk latihan WL Singer tanggal 25 Desember, pemain musik diharapkan jam 3 sudah hadir. Sudah standby, sudah mulai latihan ya. Sudah latihan supaya untuk cek sound semuanya supaya bagus, supaya kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga untuk persiapan-persiapan lainnya ya Leong ya. Aliong yang akan persiapan itu semuanya. Lalu apa lagi? Ada yang perlu diumumkan? Enggak ada ya. Saya ingin mengucap syukur, tidak terasa tahun 2025 itu sudah kita lalui. Nah, kalau kita bisa tetap berdiri gereja kita sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena gereja kita juga membutuhkan dana yang tidak sedikit ya setiap bulannya juga untuk segala sesuatunya kita perbaiki. Dan saya selalu ngomong sama bendahara Ibu Linda, puji Tuhan, glory to God, berapapun perolehan persembahan atau persepuluhan, semua yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan, kita bersyukur ya. Kita bersyukur, kita mensyukuri semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya berdoa kalau gereja kita ini akan diberkati oleh Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Namanya gereja itu kan kita, orang-orangnya dulu. Ya, orang-orang percaya. Pasti Tuhan memberkati saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, pasti diberkati. Untuk memberkati gereja kita. Ya. Kalau pekerjaan umat itu diberkati, pasti nanti gereja juga akan merasakan berkat Tuhan. Ya. Dan ingat kalau Anda diberkati, itu bukan karena kepandaian saudara, bukan karena kehebatan saudara, bukan karena pengalaman saudara, bukan karena koneksi saudara, itu karena Yesus Tuhan yang menyertai saudara dan membuat Anda berhasil. Ya, Anda harus tahu itu. Dan saya berdoa kita semuanya di tahun 2026 kita semuanya mengalami kemurahan yang luar biasa yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Kemurahan yang tidak layak kita terima itu akan terjadi manifestasinya lebih daripada tahun 2025 ini. Katakan amin ya. Baik itu dalam kesehatan saudara, di dalam hubungan saudara, pekerjaan saudara, anak-anak saudara, cucu saudara, semuanya mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk kita berdoa menerima berkat dari Tuhan. Jangan pernah meremehkan berkat dari Tuhan, saudara-saudara. Angkat tanganmu. Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia-Nya yang melampaui segala pikiran saudara, yang melampaui segala akal budi saudara. Engkau akan ditaruh di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di tahun 2026 nanti. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang penuh kasih karunia itu untuk menunjukkan betapa
benarnya Engkau sebagai orang percaya. Betapa kudusnya Engkau, betapa bersihnya Engkau, karena sudah dibasuh oleh darah Yesus. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan shalom kepada saudara. Shalom kepada kesehatan saudara. Shalom kepada tubuh saudara. Shalom kepada pekerjaan saudara. Shalom kepada hubungan saudara. Shalom kepada masalah saudara yang mungkin masih dalam situasi masalah Anda. Tuhan akan menenangkan masalah saudara dan menyelesaikannya. Dan biarlah kita semuanya hari ini membawa shalom dari Tuhan, membawa damai sejahtera, bawa keutuhan, bawa kemakmuran, bawa kesejahteraan Tuhan, bawa kesehatan Tuhan. Bawalah shalom Tuhan sepulang dari tempat ini. Engkau diberkati Tuhan, engkau dilindungi Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Hamba juga berdoa untuk tim musik, WL, singer, sound, kemudian multimedia yang di belakang. Kau berkati mereka ya Tuhan dengan segala kasih karuniamu. Dari semua sisi kasih karuniamu, Engkau memberkati semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Juga termasuk Aser ya Tuhan. Dan terutama jemaat-Mu yang hadir di tempat ini dan juga yang tidak hadir di tempat ini. Kau berkati juga dengan berkat yang penuh melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semua yang diberkati Tuhan, semua yang dilindungi Tuhan, semua yang diperkenan Tuhan. Katakan amin. Sampai jumpa di tanggal 25. God bless you ya.